Halo sahabat channel, selamat datang di channel kami, yaitu Sahabat Tani Channel. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi tentang bagaimana merawat tanaman-tanaman yang kita gantung. Ada banyak macam tanaman ya, ada yang ditanam di pot-pot seperti ini ya. Ada tanaman-tanaman yang kita tanam di tanah ya. Ini masing-masing tentunya membutuhkan perawatan yang optimal. Kenapa? Kalau tidak dirawat, maka tanaman kita menjadi mati. Tanaman kita menjadi layu seperti ini. Oke, kita kembali ya ke tanaman-tanaman kantung ya. Salah satu hobi ya bagi pecinta bunga, tanaman-tanaman adalah tanaman hias yang digantung. Namun mungkin karena kesibukan kita, atau mungkin karena lalai, atau ditinggal bepergian jauh selama berhari-hari, sehingga kita lupa ya. Seringnya itu lupa atau mungkin males ya. Kenapa? Karena posisinya itu adalah tergantung seperti ini. Biasanya kalau kita menyiram itu agak susah ya, apalagi disiram secara manual, bawa timba, bawa cedok, kemudian kita pakai tangga, disiram satu persatu. Tentunya ini sangat sulit. Mungkin kalau ada pompa air ya, bisa saja kita semprot ya, seperti itu. Nah, itulah sahabat pecinta bunga ya, bahwa tanaman seperti ini ya kondisinya kurang bagus ya, banyak yang layu karena mungkin sudah beberapa hari tidak tersiram ya, dan letaknya juga di bawah atap ya. Ada ketika hujan turun, maka tanam ini hanya sedikit ya kena air dari tampias air hujan. Kalau kena secara langsung jarang. Nah, sekarang ini bulan-bulan akhir September 2022 adalah musim kemarau yang panjang, sehingga tanaman ini kurang terawat. Nah, salah satu perawatannya tadi sudah saya jelaskan adalah menyiram. Nah, menyiramnya ini bisa kita lakukan dengan cara menyemprot dengan air dari pompa air ya, atau kita pakai timba, pakai kayu, kita siram satu-satu ya, atau dengan cara diturunkan satu persatu, kemudian kita rendam ke dalam air seperti ini ya. Nah, ini airnya, ini air dalam wadah ya. Ini coba saya ambilkan satu tanaman saja ya sebagai contoh. Ini saja. Ini ada bunga di pot ya. Nah, ini seperti ini. Ini tanaman bunga ya, yang satu jenis rempah-rempah dari daun ketumbar ya, atau pohon ketumbar. Yang satu saya nyebutnya bunga daun ungu ya, bunganya juga ungu. Ini ya cukup tahan kering ya, artinya tidak mudah mati ya walaupun kering. Tetapi kalau sudah sangat kering sekali ya, ini kondisi daunnya agak
tipis-tipis ya, karena kandungan airnya turun. Tapi kalau musim-musim hujan yang sering kena air hujan itu biasanya daunnya itu segar dan agak tebal ya. Nah ini kondisi kering di kondisi tanah dan rumpusnya kering karena mungkin sudah beberapa hari tidak disiram. Nah ini akan kita siram. Nah salah satu cara untuk menyiram bunga di dalam pot gantung ini adalah kita rendam beberapa detik atau beberapa menit. Nanti kalau sudah basah, sudah terendam, kita tiriskan, baru kita naikkan ke atas ya. Itu cara yang paling gampang. Dan kelebihannya kita rendam adalah media tanah ini nanti basah secara menyeluruh ya. Dia akan terendam, menyerap air dan basah secara menyeluruh. Kalau kita siram ya, itu banyak air yang tumpah atau banyak air yang turun ya, sehingga nanti efektifnya air untuk penyiraman itu menjadi tidak efektif ya. Jadi lebih baik direndam, kita biarkan sebentar sehingga semua media tanah itu basah, baru setelah itu kita angkat terus kita tiriskan sebentar ya. Oke, kita masukkan ke media air dulu ya, seperti ini. Nah ini kita tunggu sebentar ya, agar sambil kita tekan-tekan sedikit. Nah ini sudah terendam oleh air, kita biarkan dulu ya. Ini terasa terlihat sekali ya bahwa media tanah ini benar-benar keadaan kering ya, kering, sehingga begitu kita rendam maka dia menyerap air dengan sempurna ya. Nah ini kita tahan sebentar supaya benar-benar medianya itu basah, terus kita angkat ya, seperti ini kita angkat. Nah ini kita tiriskan ya, kita tiriskan. Nah daripada megangi seperti ini ya, kita taruh aja di media timba yang tempat penirisan seperti ini. Kita bisa melakukan untuk tanaman yang lain ya. Ini tanaman gantung ini juga kelihatannya sangat layu ya, kalau orang mungkin sangat merana ini ya, kehausan ya, karena pemiliknya ya, saya sendiri itu kadang banyak yang diurus ya, ngurusi pekerjaan di kantor, ngurusi kebun pisang ya, ngurusi tanaman-tanaman yang lain ya, seperti ini ya. Ada beras huta ini ya, beras huta ini sangat eksotik sekali ya. Ini menurut saya jenis beras huta yang paling bagus ya, paling indah, daunnya lebar ya. Bahkan kadang orang itu terkecoh ya, ini dikira plastik saking bagusnya, dan daunnya sangat lebar. Oke ya, ini adalah tanaman gantung yang juga mengalami kelayuan karena media tanahnya itu kurang air. Kita celup ya lagi, ini kita celup. Nah seperti ini, kita goyang-goyangkan dulu sebentar ya sampai terendam. Nah, terendam, dia menyerap air. Kita angkat sedikit saja ya, kita angkat sedikit, kita rendam lagi ya, supaya benar-benar medianya itu basah ya, karena menyerap air maksimal. Beda dengan kita siram ya, kalau kita siram nanti langsung airnya itu tiris ke bawah ya, airnya tiris ke bawah sehingga medianya itu tidak mengalami pembasahan yang sempurna seperti ini ya. Ini kita angkat ya, kita angkat. Nah ini ya, airnya jatuh ya ini, tapi medianya sudah basah ya, sudah basah. Sudah basah seperti ini ya, sudah basah. Oke, nah ini bisa kita
gantung lagi ya. Ini kita gantung lagi ya, kita gantung. Kita gantung ini tadi sudah. Ini nanti setelah ini berangsur-angsur bunganya akan segar ya. Juga ini bunga daun ungu ya, yang tadi sudah kita tiriskan. Kita ini ya, jadi sekarang ini adalah keadaan bunga ungu tadi ya, yang sudah direndam ya, medianya sudah basah ya, dan sudah tiris ya. Nah ini bisa kita gantung ya, kita gantung seperti ini ya. Nah kita gantung. Oke, demikian ya saudara-saudara channelku, cara merawat tanaman gantung ya. Artinya kata kuncinya adalah perlu ketelatenan ya, perlu keuletan ya, apalagi di musim kemarau seperti ini. Terima kasih ya, mudah-mudahan tip yang sederhana ini bermanfaat untuk kita, terutama para hobis pada tanaman-tanaman bunga atau tanaman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.